Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohimah dengan nomor BP 2010421021 dari kelompok 5, kelas A Praktikum Struktur Perkembangan Hewan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan praktikum saya dengan objek amfibi. Sebelum kita memulai praktikum, kita harus tahu dulu apa tujuan praktikum kita hari ini. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan memahami morfologi, anatomi, dan sistem yang bekerja pada tubuh amfibi. Topik yang akan kita bahas pada hari ini ada 3. Yang pertama morfologi, anatomi, dan yang ketiga sistem organ. Sebelum memulai praktikum, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Berupa yang pertama ada alkohol, kedua styrofoam, jarum pentul, gunting bedah, pinset, pisau bedah, jarum suntik, dan plastik. Tak lupa, bahan yang kita gunakan sebagai objek yaitu Rana SP. Baiklah, yang pertama mengenai struktur morfologi. Struktur morfologi katak yang pertama ada caput. Ini merupakan bagian dari punggung dari Rana SP. Terdiri dari hidung, rongga mulut, mata, kepala, jari-jari kaki depan, lengan atas, lengan bawah, punggung, lipatan kulit, paha, anus, betis, telapak kaki, dan jari-jari kaki belakang. Yang mana kaki depan pada Rana SP memiliki kaki depan yang dilengkapi dengan 4 buah jari. Kaki depan ini dilapisi dengan selaput di antara jari yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Untuk kaki belakangnya sendiri dilengkapi dengan 5 jari. Seperti kaki depan, kaki belakang juga dilapisi dengan selaput renang di antara jari untuk membantu katak dalam berenang. Kaki belakang sebenarnya memiliki ukuran jauh lebih panjang dibandingkan dengan kaki depan. Selain itu, otot kaki belakang pun lebih kuat sehingga katak mampu melompat dengan jauh dan cepat. Yang kedua, ini merupakan bagian dari perut katak. Kemudian ada bagian rahang. Yang pertama ada rahang atas atau disebut dengan maxilla. Selanjutnya ada rahang bawah atau disebut dengan mandibula. Dan yang menjulur ini adalah lidah dari katak. Berikut ini adalah video pembedahan katak. Jadi, sebelum kita melakukan pembedahan, kita harus menginjeksikan terlebih dahulu alkohol ke tengkorak atau ke bagian otak dari katak. Setelah katak mati, kita bisa langsung melakukan pembedahan. Pembedahan dilakukan dengan cara memotong dari bagian bawah untuk kulit terluar dari katak terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pembedahan pada kulit
kedua dari katak untuk bisa melihat organ-organ apa saja yang ada pada katak tersebut. Lakukan dengan hati-hati agar tidak merusak organ dalam katak. Jangan lupa tusukkan jarum itu pada bagian sisi kanan dan kiri agar organ katak dapat terlihat dengan jelas. Nah, setelah kita melakukan pembedahan, kita akan melakukan pengkulitan pada katak, yang mana untuk melihat organ trunkus pada katak. Organ trunkus ini terdiri dari kulit dan kloaka. Selanjutnya, setelah dilakukan pembedahan, kita juga melakukan pengeringan agar kita dapat melihat apa-apa saja tulang yang ada pada katak. Tulang pada katak terdiri dari dua. Yang pertama ada bagian anterior atau bagian atas, selanjutnya ada bagian posterior atau bagian bawah. Yang mana bagian ini terdiri dari metacarpus, skull, carpus, radius dan ulna, humerus, occipital lateral, scapular, febral column, sacrum, urostel, ilium, femur, tibia dan fibula, serta phalanges. Untuk selanjutnya, untuk objek yang kedua, mengenai struktur anatomi. Setelah kita melakukan pembedahan, kita dapat melihat apa saja organ-organ yang ada pada katak. Katak memiliki dua buah paru-paru, kemudian memiliki jantung dengan 3 ruang, 2 atrium dan 1 ventrikel, selanjutnya ada hati, 2 buah ginjal, usus halus, usus besar, dan lambung. Nah, ini merupakan gambaran untuk lebih spesifik dari organ dalam katak. Ini jantung dengan 3 ruang, selanjutnya terdapat tulang empedu, kemudian ada hati. Dan ini merupakan ginjal katak, yang mana ginjal katak juga terdiri dari 2 buah, selanjutnya ada 2 buah atau sepasang testis. Untuk yang ketiga akan mengenai sistem organ pada katak. Yang pertama ada sistem pencernaan atau digesti. Jadi pencernaan dari katak yang pertama melalui mulut, yang mana rongga mulut ini dikenal dengan istilah cavum oris, dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut dan berbentuk V dengan terdapat bagian rahang atas dan rahang bawah. Yang fungsi dari rongga mulut ini adalah melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuk makanan. Selanjutnya, makanan akan menuju ke kerongkongan atau esophagus. Esophagus berfungsi sebagai pengantar makanan dari rongga mulut atau cavum oris untuk menuju makanan masuk ke dalam organ lambung. Nah, setelah di lambung atau ventriculus, lambung ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Lambung pada katak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai tempat masuknya makanan dari kerongkongan dan juga tempat keluarnya makanan menuju usus. Fungsi lambung sendiri sebagai pemecah makanan hingga menjadi partikel-partikel kecil. Selain itu, lambung katak menghasilkan enzim-enzim yang terdiri dari pepsin, tripsin, erepsin, dan protein, lipase untuk lemak, dan asam amino. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus halus, yang mana usus halus pada katak dibedakan duodenum, jejunum, dan ilium. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus besar. Usus besar sendiri berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Kemudian, sisa makanan dan air tersebut akan didorong langsung menuju ke rektum dan berakhir di kloaka. Nah, untuk struktur pencernaan yang terakhir itu akan berakhir di kloaka, yang mana kloaka adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi dari kloaka adalah sebagai tempat pembuangan sisa makanan, pembuangan urin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem pernapasan atau respirasi. Untuk
Organ pernafasan pada katak terdiri dari dua, yaitu berupa paru-paru dan kulit. Di dalam rongga mulut banyak terdapat kapiler darah sehingga dapat digunakan untuk penyerapan oksigen. Trakea katak sangat pendek dan langsung bercabang menuju bronkus. Kulit katak selalu basah oleh lendir yang dihasilkan oleh kelenjar pada kulit. Kulit yang basah ini dipakai untuk bernafas. Katak mengembangkan rongga mulutnya dengan berguna untuk memompa udara agar masuk melalui celah hidung atau nostril. Hal ini menyebabkan tekanan udara di dalam mulut menjadi rendah. Udara luar yang mengandung banyak oksigen masuk ke dalam rongga mulut melalui lubang hidung. Selanjutnya, lubang hidung katak ditutup, volume rongga mulut mengecil, tekanan udara di dalam mulut menjadi tinggi. Akibatnya, oksigen dari mulut mengalir ke paru-paru dan tekanannya lebih rendah. Rongga mulut katak kembali mengembang, sehingga tekanan rongga mulut menjadi lebih kecil dari tekanan paru-paru. Akibatnya, udara yang mengandung karbon dioksida di paru-paru mengalir menuju rongga mulut. Lubang hidung kembali dibuka yang menyebabkan volume rongga mulut mengecil dan udara keluar mengalir ke bagian mulut hingga mengeluarkan karbon dioksida. Untuk selanjutnya ada sistem peredaran darah. Organ peredaran darah pada katak ada dua, berupa paru-paru dan jantung. Sistem peredaran pada katak berupa sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda, yang mana pada sistem peredaran darah ganda, darah melalui jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran. Pertama, darah dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Kedua, darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Jantung katak terdiri atas 3 ruang, yaitu atrium kanan, kemudian ada atrium kiri, dan sebuah ventrikel. Di mana di antara atrium dan ventrikel ini terdapat klep yang mencegah agar darah dari ventrikel tidak mengalir kembali ke atrium. Selanjutnya sistem ekskresi. Organ ekskresi pada katak terdiri dari paru-paru, ginjal, dan kloaka. Yang mana urin akan mulai perjalanan dari ginjal yang kemudian melalui ureter menuju ke kandung kemih dan terakhir dibuang melalui kloaka. Urin ini akan meninggalkan tubuh amfibi melalui kloaka saat kandung kemih mulai tumbuh. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Katak yang kita lakukan pembedahan pada praktikum kali ini adalah katak jantan, sehingga organ reproduksinya berupa testis. Organ reproduksi pada katak terdiri atas testis, saluran reproduksi, saluran sperma, dan kloaka, yang mana testis berjumlah sepasang berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mesosium. Testis sendiri berfungsi menghasilkan sperma yang nantinya akan bergerak menuju saluran reproduksi dan keluar melalui kloaka. Untuk selanjutnya ada sistem otot atau muscularis, yang mana pada gambar terlihat ada muscularis deltoid, selanjutnya ada muscularis pectoralis, kemudian ada muscularis rectus abdominalis, ada muscularis triceps femoralis, muscularis gracilis major, muscularis gracilis minor, dan muscularis sarcoideus. Sistem otot pada aksial amfibi ini masih metamerik seperti pada ikan, tapi tampak tanda-tanda perbedaan. Secara horizontal membagi otot dorsal dan ventral. Bagian dari sistem otot dorsal mempengaruhi gerakan kepala. Otot ventral adalah bukti dalam pembagian otot-otot setiap segmen tubuh amfibi. Selanjutnya, otot hipoksial terbagi-bagi dalam lapisan-lapisan. Berbagai macam gerak dalam amfibi, yaitu berenang, berjalan, melompat, atau memanjat, melibatkan perkembangan berbagai tipe otot. Beberapa di antaranya terletak dalam tungkai dan berupa otot intrinsik. Untuk selanjutnya ada sistem integumen atau kulit, yang mana sistem integumen ini tersusun atas epidermis dan dermis yang terbagi atas jaringan lain. Pada epidermis sebelah bawah merupakan lapisan sel germ yang selalu menghasilkan lapisan jagat
yang setiap waktu bisa terkelupas. Tiap bulan selama musim hujan, di bagian lapisan jagat terbentuk lapisan yang baru. Sewaktu lapisan jagat yang lama terkelupas, telah ada penggantinya. Biasanya, kulit jagat yang terkelupas ditelan kembali. Pada dermis terdapat jaringan ikat, di sebuah luar jaringan tersebut terdapat jaringan seperti karet, busa yang mengandung banyak kelenjar dan pigmen. Bagian sebelah dalam dari dermis terdapat jaringan-jaringan padat, berupa jaringan ikat. Selanjutnya di sebelah bawah jaringan dermis terdapat saraf dan pembuluh darah. Baiklah, mungkin itu saja praktikum dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.